Shalom adik-adik sekalian, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu meskipun kita harus mengikutinya secara live streaming. Tapi bukan berarti itu tidak akan mengurangi sukacita kami yang melayani, sukacita anak-anak sekolah minggu yang mengikutinya di rumah. Karena itu adik-adik sekolah minggu dan para orang tua yang mendampingi, kita akan mulai ibadah ini dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang pertama hingga firman Tuhan yang kedua. Demikian perintah Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian hukum Tuhan untuk kita di minggu pagi ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
kita mohon pengampunan dosa atas dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Kita berdoa, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita akan mendengarkan ayat hafalan yang sudah ditetapkan bagi kita, untuk anak-anak sekolah minggu, yaitu tertulis di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Yuk diingat lagi, Injil Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-9. Sudah ketemu? Yuk kita baca bersama-sama dengan orang tua atau pendampingnya. Demikian firman Tuhan. Matius pasal 5 ayat 9, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi kita bersama ya. Matius pasal 5 ayat 9, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita semua, anak-anak sekolah minggu dan pendampingnya, sama-sama ucapkan pengakuan iman. Kita ucapkan tidak usah terlalu cepat, supaya adik-adik yang kecil yang sekarang ikutan di rumah boleh mengikutinya dengan baik. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi Bang Amos.
mendengarkan warta sekolah minggu pagi ini. Demikian warta sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu dan para orang tua serta pendamping, untuk hari ini kita terpaksa mengikuti ibadah sekolah minggu secara live streaming oleh karena keadaan yang kurang baik. Mari kita semua berdoa supaya virus corona ini segera berakhir. Dan kita juga mau menjadi pahlawan-pahlawan kesehatan dengan cara kita harus mau patuh kepada protokol kesehatan. Caranya kita tetap pakai masker seperti Inang di sini, meskipun sebenarnya kurang baik rasanya, tapi kita harus bersyukur masih bisa pakai masker, kan? Terus yang kedua, jangan lupa rajin cuci tangan, terlebih kalau kita datang dari luar rumah. Yang berikutnya, mari anak-anak sekolah minggu serta pendamping sekolah minggu tidak terlalu sering keluar rumah kalau tidak terlalu penting, ya. Tuhan akan berkati semua usaha kita menjaga kesehatan kita kalau kita mau melakukan aturan. Tapi kalau nggak mau ya tetap aja nanti kita jadi sakit, ya. Oke adik-adik sekalian, minggu depan akan ada pengumuman berikutnya, apakah kita sudah boleh tatap muka atau masih kita tetap secara live streaming. Demikian warta atau pengumuman dari sekolah minggu. Tetap hati-hati menjaga kesehatannya supaya Tuhan berkati kita dalam kesehatan itu juga. Demikian warta sekolah minggu. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta. Kita bernyanyi dulu ya. Oke Bang Amos, kita nyanyi. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa. Kita persiapkan hati, posisi dan sikap berdoa. Kita melipat tangan dan menutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam sorga,
Hanya karena anugerah-Mu lah kami dapat mengikuti ibadah ini. Hanya karena kasih karunia-Mu lah sehingga kami dapat hidup di tengah-tengah dunia ini dengan damai sejahtera-Mu. Kiranya ketika kami mendengar firman-Mu, kasih karunia itu tetap tinggal bersama-sama kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali kita akan melakukan ibadah secara live streaming. Karena apa? Karena di minggu-minggu ini kita mengalami kenaikan lagi jumlah orang yang terpapar COVID-19. Termasuk di tengah-tengah gereja kita ada beberapa orang dan keluarga yang kena dengan COVID ini, sehingga gereja kembali membuat adik-adik sekolah minggu beribadah di rumah dan mengikuti secara live streaming. Namun tidak mengurangi kasih karunia Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15. Ada tertulis di layar ya. Ada tertulis di layar 1 Tesalonika 5 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Adik-adik sekolah minggu, di minggu hari ini kita diundang Tuhan untuk melakukan yang baik. Melakukan yang baik itu bisa dilatar belakangi karena temannya baik, maka dia baik. Bisa juga dia melakukan yang baik kepada orang lain supaya apa? Supaya dia dikasih mainan atau makanan dan lain-lainnya. Atau adik-adik sekolah minggu bisa baik kepada orang tuanya supaya apa? Supaya dikasih kado ulang tahun, supaya dikasih nanti jajan lebih, atau yang lain-lainnya ada yang diinginkannya sehingga dia baik. Tapi itu tidak baik di hadapan Tuhan. Itu tidak baik menurut firman Tuhan. Melakukan yang baik karena ada alasannya, karena ada yang ingin dia peroleh, karena ada ingin dia capai, lalu dia melakukan yang baik, itu tidak boleh. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka dari itu kita belajar bagaimana yang sesuai dengan firman Tuhan, adik-adik, melakukan yang baik, terus melakukan yang baik. Karena apa? Karena dia sudah hidup di dalam kebaikan itu. Siapa itu kebaikan? Itu Tuhan Yesus. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, mau enggak dikasih kado, mau enggak dikasih mainan, mau enggak dikasih apa-apapun,
tapi dia berlaku baik. Itu yang diinginkan Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu, jangan lakukan yang baik karena ada tadi imbalan-imbalan. Itu tidak boleh. Itu masih duniawi. Tetapi yang surgawi adalah seseorang melakukan yang baik karena dia sudah hidup di dalam kebaikan, yaitu Yesus Kristus. Karena dia hidup di dalam kebaikan itu, apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang kau inginkan, apapun yang tidak kau inginkan terjadi dalam hidupmu, harus tetap melakukan yang baik dan yang terbaik di hadapan Tuhan. Itu yang diinginkan adik-adik sekolah minggu. Maka diandang di sini, diajak di sini adik-adik sekolah minggu, jika ada yang melakukan yang jahat kepadamu, apa yang kau lakukan? Yang jahatkah? Tentu sudah bisa dijawab adik-adik sekolah minggu dalam hatinya atau di rumah. Ya, yang baiklah Mang Pendeta. Ya, benar, yang baik. Jangan jahat kawanmu, kamu lagi jahatin. Balas dia yang jahat. Ketika baik dilakukan kawanmu, kamu balas dengan yang baik. Orang jahat saja melakukan yang baik kepada yang temannya yang jahat. Jadi itu masih duniawi, belum surgawi. Yang surgawi adalah melakukan yang baik, balasnya yang jahat. Membalas yang jahat dengan yang baik. Itu yang surgawi. Coba adik-adik sekolah minggu praktekkan dulu di rumah ini ya. Coba angkat tangan kananmu. Oke. Lalu cubit tangan kirimu. Cubit. Kuat. Sakit tak? Emang ini sakit ini, dicubit nih. Aduh. Sakit. Tapi gimana? Masih mau gak ngangkat tangan kiri untuk balas ke tangan kanan? Kan udah sakit, tak mungkin lagi. Kalau dicubit tangan kiri ini sakit, aduh. Lalu balas lagi ke tangan kanan, sama aja, kita yang kesakitan. Ya kan adik-adik sekolah minggu? Jadi apa yang mau dikatakan dari situ? Kita harus menganggap orang lain itu adalah diri kita sendiri. Jadi ketika kita jahatin, kita cubit, kita harus rasakan, aduh sakit juga rupanya. Jadi jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini dia dalam firman Tuhan, hukum yang terutama kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah orang lain. Saudara-saudaramu, orang lain juga, semuanya orang, semuanya manusia. Dengan apa? Dengan tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Kasihilah mereka seperti dirimu sendiri. Seperti tadi kita cubit tangan kiri, aduh sakit. Jangan balas lagi karena kita yang kesakitan. Tapi cobalah dulu praktekkan yang ini. Angkat tangannya. Ada orang di sampingnya enggak? Ada orang di sampingnya? Kalau ada orang di sampingnya, ada kakaknya, ada adiknya, coba cubit sekarang. Cubit dulu. Udah dicubit? Apa balasnya? Ayo. Dibalas kakaknya kah? Dibalas adiknya kah? Atau dibalas pembimbingnya kah di rumah, orang tua? Kalau masih dibalas, berarti belum hidup firman Tuhan. Jadi orang ketika dicubit, orang lain melakukan yang jahat, tidak dibalas. Jangan membalas, tapi malah sayangilah dia, cintailah dia, usahakanlah yang baik untuk orang itu. Ini dia. Jadi inilah panggilan Tuhan untuk kita adik-adik sekolah minggu di minggu hari ini. Lakukanlah yang baik senantiasa terhadap yang melakukan yang jahat kepadamu.
apalagi terhadap orang yang melakukan yang baik kepadamu. Tapi bukan mau menuntut balasan, tapi apa? Karena kita sudah hidup di dalam kebaikan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kita harus memberkati. Karena apa? Karena kita telah diberkati Tuhan Yesus. Tidak harus menuntut berkat dari orang itu, tetapi pertanggungjawaban kita adalah kita harus menjadi berkat kepada orang lain. Jadi adik-adik sekolah minggu yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, cobalah hitung dulu hari Minggu yang akan datang atau minggu-minggu berikutnya. Tulis dulu di bukumu atau di buku sekolah minggu. Ada buku sekolah minggu kalian? Kalau ada bukunya, orang tua juga dibelikan dulu buku sekolah minggu biar bisa dia belajar. Tulis dulu hal-hal baik yang kamu lakukan setiap hari. Ada berapa? Dan tulis dulu hal-hal yang tidak baik yang kamu lakukan. Hari Senin besok, hal yang baik saya lakukan adalah berdoa. Hal yang baik saya lakukan adalah membantu mama. Hal yang baik saya lakukan adalah belajar dengan tepat waktu. Hal yang baik yang saya lakukan adalah semuanya. Lalu tulis dulu yang jahat kau lakukan. Hari kedua, lihat dulu yang jahat itu semakin berkurang enggak? Mencuri uang jajan dari dompet mama. Itu hari Senin masih ada. Tapi hari Selasa enggak ada lagi. Hari Rabu enggak muncul lagi. Hari Kamis enggak muncul lagi. Atau yang lain, tidak berdoa sebelum makan. Tulis dulu. Besoknya berdoakah kamu? Setelah berdoa tulis. Coret. Saya lulus. Pindah menjadi hal yang baik yang saya lakukan. Jadi adik-adik sekolah minggu itu harus dilakukan di rumah. Supaya apa? Supaya bisa menganalisa diri apakah sudah menjadi orang baik. Jangan menuntut orang lain baik sementara kita belum baik. Itu dia. Jadi kita harus terlebih dahulu menjadi orang baik sehingga kita menghidupi kebaikan itu kepada orang lain juga. Jadi adik-adik sekolah minggu, apalagi tulis dulu lagi yang nomor 3. Hal yang jahat dilakukan orang lain kepadamu, namun kamu tidak membalasnya, tapi kamu mendoakannya. Tulis dulu apa itu. Gak usah tulis namanya ya, namanya misalnya Ronald, ada namanya Ronald ya. Neta misalnya, Neta mencuri buku saya. Gak usah tulis nama Netanya, nanti tersinggung orangnya. Ya, minta maaf ya sama si Neta ya, Neta Huta Barat ya. Ya. Itu cuma contoh ya, Neta bukan ini. Tapi tulis dulu lagi yang baik dilakukan si Neta. Misalnya Neta mengajak saya belajar. Tulis. Itu dia. Jadi boleh dituliskan itu di rumah. Hal-hal yang baik, hal-hal yang jahat, lakukanlah yang baik. Bertambahlah yang baik itu, hal-hal baik itu, berkuranglah hal-hal yang tidak baik. Maka setelah semuanya lulus, bersyukurlah kepada Tuhan. Jadi hari-hari sekolah minggu, lakukanlah yang baik terhadap yang jahat dilakukan orang lain kepadamu. Lakukanlah yang baik terhadap yang baik. Lakukanlah yang baik terhadap segala hal, apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan semakin mengalir di dalam kehidupan kita. Tetaplah berdoa, tetaplah bersyukur kepada Tuhan, dan tetaplah memberkati orang lain. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami telah dialiri firman Tuhan.
supaya kami anak-anak Tuhan dapat melakukan yang baik, yang daripada Engkau. Kami sudah tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami. Maka hal-hal yang baiklah yang keluar, yang kami lakukan di dalam kehidupan ini. Sekalipun hal yang jahat dilakukan musuh kami kepada kami, sekalipun hal yang tidak baik dilakukan dunia ini kepada kami, tapi kami tetap melakukan yang baik karena kami tahu Tuhan adalah baik dan kami akan selalu melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Ajar kami senantiasa berdoa memberkati orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kami. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur menerima apa yang kami terima atau punya saat ini, untuk tidak menghakimi, untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain, tapi kami tetap hidup di dalam anugerah kebaikan Tuhan. Inilah doa penyerahan kami Tuhan kepadamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hati. Kita berdiri, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu serta jiwaku Kita sama-sama mengucapkan doa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu.
Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Tuhan memberkati. Kita akan menyapa adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Yang pertama namanya Neta, hadir katanya. Kemudian Shalom, selamat hari Minggu dari Kevin dan Kesia. Kemudian namanya Berin, Kesia, Tarida, Agung, hadir katanya, ya kan? Selamat hari Minggu dari Wilam Simbolon, selamat hari Minggu. Kemudian selamat hari Minggu dari Seba dan Owen dan Baban, selamat hari Minggu Owen, Seba. Selamat hari Minggu dari Redondo Situmorang, ya. Kemudian Britania Ambarita. Kemudian lanjut lagi dengan Erikson Utapia, ya, Erikson Utapia. Lanjut lagi dengan salam dari Irena, ya, Irena. Kemudian lanjut dengan nama Riko Munte dan Selin Boru Munte. Kemudian yang berikutnya dari adik sekolah minggu yang bernama Anugrah, Christian Anugrah Tejulu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dari Gideon Siombing dan Gracelia Boru Siombing, hadir Bu, hadir. Kemudian dari Gabriel Mario Banjar Nahor. Lanjut dengan nama Nata dan Ronald kali ini, ya. Kemudian dari Melani Siregar, Gilbert Siregar. Lanjut kemudian dari Neta sudah tadi, ya. Lanjut dengan Hansel Mesak Pak Pahan, selamat hari Minggu. Dari Dino, lalu kemudian dari Rades Nenggolan, Beriando Nenggolan, Grace Sinaga, hadir Bu Guru, hadir. Kemudian dari Elkana dan Elklara Silaban, hadir. Lanjut dengan Kimora dan Kiparo, selamat hari Minggu katanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Pung katanya, kan. Nah, lanjut dengan selamat hari Minggu dari Jepano Alvarez Batubara. Selamat hari Minggu dari Berwin dan Marco Sianturi. Selamat hari Minggu dari Nami Kalia dan Sergio Simangusong. Lanjut selamat hari Minggu dari Risa Napitupulu dan Jona Napitupulu. Selamat hari Minggu dari Shalom Manalu. Lalu lanjut lagi selamat hari Minggu dari Rahel dan Tama. Selamat hari Minggu dari Kaila dan Manuel Marbun. Selamat hari Minggu dari Dion Simangusong. Selamat hari Minggu dari siapa ya ini ya namanya, Jihan Sastri Simorangkir. Selamat hari Minggu dari Rahel dan Tama sudah tadi, ya. Selamat hari Minggu dari Dion dan Jogi Simangusong. Selamat hari Minggu dari Gwinsa Sianipar dan Alski Sianipar. Selamat hari Minggu dari Gio Panggabean dan Gilbert
Lanjut lagi, selamat hari Minggu dari Anggi Simajuntak ya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu dari Putra Immanuel Johannes, 3 orang ya. Selamat hari Minggu dari Moses dan Arkin Turnip. Selamat hari Minggu Bapak Ibu guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu dari Beatrix dan Tasya. Selamat hari Minggu dari Caca. Selamat hari Minggu dari Mikael Julio Tua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu dari Caca, tadi sudah. Selamat hari Minggu dari Amang. Ada ini Amang yang senantiasa mengikuti kita, walaupun udah bapak-bapak tapi masih ngikut ya. Selamat hari Minggu Junais Pengkabean. Tuhan memberkati. Shalom. Amin.